Selamat siang, perkenalkan nama saya Lucy Triestindayani, NPM 201911212189. Saya dari Prodi Manajemen semester 5 dari STI Gentiras Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern. Pertumbuhan ekonomi modern mengacu kepada perkembangan negara maju Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jepang. Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam kehidupan perekonomian. Profesor Simon Kuznets menunjukkan 6 ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita. Laju kenaikan yang luar biasa itu paling sedikit sebesar 5 kali untuk penduduk dan paling sedikit 10 kali untuk produksi. Profesor Kuznets menunjukkan bahwa satu pertumbuhan penduduk di 13 negara tidak termasuk Perancis. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita, terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisien atau produktivitas per unit input. Pertumbuhan produk nasional merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk yang luar biasa lebih besar, sehingga memperbesar pula jumlah tenaga kerja. Yang ketiga, laju perubahan struktural yang tinggi. Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian dan industri ke jasa dalam skala unit-unit produktif dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta pertumbuhan status kerja buruh. Yang keempat, urbanisasi. Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Inilah yang disebut dengan urbanisasi. Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi. Skala ekonomi yang timbul dalam usaha non-agraris sebagai hasil perubahan teknologi menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke daerah perkotaan. Karena sarana teknis, transportasi, komunikasi, dan organisasi berkembang menjadi lebih efektif, maka terjadilah penyebaran unit-unit skala optimum. Semua proses ini mempengaruhi pengelompokan penduduk berdasarkan status sosial dan ekonomi, serta mengubah pula dasar dari kehidupan. Urbanisasi pada pertumbuhan ekonomi modern negara maju menyebabkan menurunnya angka kelahiran dan pergeseran ke arah keluarga kecil. Urbanisasi mempersatukan orang-orang dari berbagai daerah perdesaan. Mereka berusaha dan saling belajar dari mereka yang telah menetap di kota. Hal ini mempermudah perkembangan hubungan impersonal, kehidupan modern, dan juga mengajarkan kerjasama. Di atas segalanya, perkembangan itu menciptakan iklim yang cocok bagi kegiatan intelektual yang berkaitan dengan peradaban modern. Dan dengan demikian menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi peningkatkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, ekspansi negara maju.
Ekspansi negara-negara maju yang bermula dari bangsa-bangsa Eropa tidak lain adalah akibat revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini kemudian melahirkan dominasi politik langsung atas negara-negara jajahan, pembukaan daerah yang semula tertutup seperti Jepang, dan pemecahan daerah seperti Afrika Sub-Sahara. Ancaman kekuatan negara maju ini adalah yang menyebabkan pertumbuhan Jepang dan Uni Soviet. Pada sisi lain, pemecahan Afrika dan dominasi politik yang kian besar terhadap negara jajahan merupakan akibat dari bangkitnya imperialisme yang menjadi penyebab ekspansi negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat kuartal akhir abad ke-19. Jadi unsur politik atau kekuatan dalam hubungan internasional merupakan faktor penting dalam penyebaran pertumbuhan ekonomi modern. Ketergantungan seperti itu mengakibatkan pendidikan modern dan di negara maju menjadi merata sehingga memperbesar kemampuan mereka untuk memanfaatkan dan menyumbang pada ilmu pengetahuan yang ada. Yang keenam, arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Arus barang, modal, dan orang antar bangsa kian meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai PD1, tetapi mulai mundur pada PD1 dan berlanjut sampai akhir PD2. Namun demikian, sejak awal tahun 50-an terjadilah peningkatan dalam arus ini. Kita bicarakan arus ini satu demi satu. Faktor yang menyebabkan migrasi internasional ini dalam hal ini, migrasi antar benua adalah mudahnya angkutan antar benua melalui kapal laut atau melalui kereta api. Sedang migrasi yang mengalir ke Amerika Serikat tertarik oleh kondisi ekonomi yang lebih lumayan, akan tetapi dalam jangka panjang. Dorongan migrasi tersebut yang penting ialah dampak progresif dislokasi yang dihasilkan oleh modernisasi pertanian dan industri di Eropa. Fakta pendorong ini merupakan sebab utama migrasi antar benua dari Eropa ke Amerika Utara dan Selatan, ke koloni-koloni Eropa di Afrika dan bagian-bagiannya di Oseania. Migrasi yang mengalir ke Amerika Serikat tertarik pada kondisi ekonomi yang lebih nyaman. Ini maksudnya kondisi di Amerika Serikat untuk segala sesuatunya lebih modern dibanding benua lain dan akses yang mudah untuk sampai di wilayah tersebut. Kegiatan di negara-negara maju lebih banyak terkait dengan perdagangan barang atau perniagaan yang selalu bertumbuh pada awal kemunculannya. Kondisi stabil antara tenaga kerja dan penduduk total di sana menjadikan PDB terus meningkat, sehingga produktivitas pekerja juga meningkat. Hal ini juga didukung oleh teknologi yang modern, sehingga dapat merubah karakteristik perusahaan karena tidak hanya menambah pasar domestik, melainkan sudah bisa ke internal. Contohnya kegiatan pertanian membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan uang karena harus menunggu masa panen, dan belum lagi kondisi lainnya yang bisa menyebabkan gagal panen. Hal itu berdampak pada rendahnya perputaran uang di negara tersebut, pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonominya. Profesor Kuznets menamakan adanya 4 faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, yang terlihat pada
dasawarsa sebelum PD1 di negara-negara maju yang tua. Yang pertama adalah revolusi dalam angkutan barang akibat pengembangan kereta api uap dan angkutan laut. Yang kedua adalah keputusan Inggris untuk mengembangkan perdagangan bebas dan pembagian kerja internasional. Yang ketiga adalah pengurangan berbagai hambatan perdagangan oleh semua negara maju. Dan yang terakhir adalah terbukanya negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Argentina bagi negara-negara barat, sehingga menimbulkan spesialisasi Eropa di bidang perindustrian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan